Assalamualaikum pemirsa, saya akan perlihatkan ini adalah baret, lecet, dan penyok. Kita tempul dulu untuk menutup baret dan penyok. Kita lakukan penempulan dengan tahap demi tahap, tipis-tipis dulu. Pertama kita tempul di area nut, yaitu area melengkung di spakbor, yaitu berada di atas ban, biasanya di atas roda. Kita tempul bagian nutnya, kita bentuk sedikit demi sedikit ya, bertahap, jangan sekaligus. Nanti nunggu kering dulu. Setelah agak kering, nanti kita timpa dempul lagi. Setelah agak kering, kita timpa dempul lagi dan ditarik menggunakan cidar agar pada saat ditarik tidak bergelombang dan hasilnya rata. Cidar biasanya dari bekas gergaji kayu atau bisa juga menggunakan penggaris stainless panjang atau bisa menggunakan aluminium yang bekas etalase, yang penting lurus dan panjang dan agak lentur. Seperti ini pemirsa, penggunaan cidar agar tidak bergelombang dan hasilnya rata. Cidar itu juga disesuaikan dengan lebar atau seberapa luas penampang yang akan ditempul. Semakin lebar atau luas penampang yang akan ditempul, semakin panjang biasanya kita menggunakan cidar. Bisa dengan menggunakan penggaris stainless ataupun bisa menggunakan kayu. Biasanya kalau untuk ngerjain mobil-mobil besar kayak bis, bisa menggunakan kayu asalkan lurus. Oke, sekarang kita naik ke tahap berikutnya. Setelah agak kering, kita timpa dempul lagi. Kita lakukan berulang-ulang hingga menghasilkan permukaan dempul yang rata, halus, dan tidak bergelombang, atau sampai bekas luka ataupun penyok tidak kelihatan dan tampak rata. Oke pemirsa, kita lakukan lagi pendempulan. Kemudian lakukan pendempulan dengan posisi menyilang, dibalas dengan menyilang agar hasilnya tidak bergelombang dan menutup pori-pori yang masih kelihatan.
Dan pendempulan pada tahap terakhir yaitu melakukan pelamiran. Pelamir itu untuk menutup pori-pori ataupun baret-baret dengan mengoleskan dempul tipis-tipis saja. Ini bagian finishing, biasanya seperti ini. Lanjut ke proses pengamplasan, tentu saja setelah dempul kering. Baiklah pemirsa, karena pendempulan sudah selesai, kita tunggu kering. Nanti setelah itu kita lanjut ke pengamplasan. Tentu terlebih dahulu kita olesin sabun atau deterjen, tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran ataupun silikon ataupun minyak-minyak yang menempel. Karena kalau masih ada minyak atau silikon yang menempel ataupun kotoran-kotoran akan membuat cat tidak menempel dengan maksimal, juga akan membuat hasil cat kelihatan crater ataupun bolong-bolong. Biasanya kan suka ada tuh hasil pengecatan bolong-bolong atau seperti kawah, atau yang istilahnya dalam dunia perpentingan adalah crater. Untuk tahap awal pengamplasan menggunakan amplas 120 yang paling kasar, cuman jangan lama-lama, sebentar saja. Setelah itu nanti dibilas dengan menggunakan amplas nomor 240 atau bisa juga menggunakan nomor 280. Untuk pengamplasan selalu gunakan blok, yaitu yang rata, agar hasil amplasannya tuh ya rata, tidak bergelombang. Maka gunakan blok yang keras seperti dari mika ataupun dari kayu. Jangan menggunakan yang bahan-bahan lentur seperti dari sendal ataupun dari karet, karena nanti hasilnya akan tidak bagus atau hasilnya akan tidak rata, kecuali untuk area-area yang melekuk ataupun yang melengkung. Itu bisa menggunakan, memang harus menggunakan blok dari bahan sendal bekas ataupun dari bahan karet. Karena kalau dari bahan yang keras dia tidak lentur, jadi harus mengikuti lekukan kontur dari bodi. Bila mana bodinya melengkung menggunakan karet ataupun bekas sendal, gitu pemirsa. Ini berarti sekarang sedang menggunakan amplas nomor 240. Nanti setelah itu akan dibilas dengan menggunakan amplas nomor 400.
Sekarang menggunakan amplas yang terakhir, yaitu amplas nomor 400. Jadi semua bagian yang akan dicat di amplas semuanya dengan menggunakan amplas nomor 400. Kemudian dilap menggunakan kanebo untuk menghilangkan bekas air dan sabun. Sekalian dicek apakah masih ada area-area yang kelewat seperti baret ataupun pori-pori. Bila mana masih menemukan pori-pori ataupun baret, nanti bisa kita tutup dengan menggunakan kombi, yaitu semacam dempul, cuma dempul instan. Warnanya tuh coklat, dia tanpa hardener, dia bisa langsung dioleskan ke area yang masih berpori. Dia tidak lama nanti akan kering, biasanya butuh waktu 2 menit sampai 5 menit. Setelah nanti kering, nanti kita bilas dengan amplas lagi, yaitu menggunakan amplas 400. Kita amplas sampai kandas hingga tidak ada bagian tepi yang bergelombang, karena bila mana ada bagian tepi, nah pinggiran-pinggiran dempul yang bergelombang bila mana sudah dicat nanti akan kelihatan pulau. Ke pinggiran-pinggirannya kita kasih kombi, pinggiran-pinggiran batasan-batasan dempul, tepian dempul kita kasih kombi, dan lubang-lubang atau pori-pori ataupun baret juga kita tutup dengan menggunakan kombi. Oke pemirsa, setelah kombi kering kita amplas menggunakan amplas nomor 400. Kita amplas kandasin pinggir-pinggirnya, lalu kita raba, harus benar-benar rata dan tidak bergelombang. Dan ingat ya, tetap diamplas menggunakan blok yang keras yang terbuat dari bahan-bahan mika ataupun dari bahan plastik yang keras ataupun dari kayu juga bisa. Ada kemana orang bawa mobilnya, ada barang kabelnya pada penyok. Oke, selanjutnya ke bagian pembungkusan, bagian pemberian cover ataupun perlindungan. Untuk bagian-bagian yang tidak boleh terkena cat, kita tutup menggunakan kertas ataupun koran bekas. Setelah semuanya ditutup dengan aman, kita naik ke pengecatan, yaitu pemberian dasaran. Kali ini kami tidak akan menggunakan epoksi karena memang epoksinya sudah habis. Mau beli juga waktunya udah nggak keburu karena udah sore. Jadi kita langsung beri dasaran catnya. Kita langsung memberi pemberian cat aslinya, yaitu warna silver. Ini kami memberikan dasaran tipis-tipis dulu karena warna silver tuh agak susah, jadi kita pelan-pelan
Nanti kalau udah kering kita timpa lagi, yaitu naik ke biskut kedua. Untuk saat ini masih menggunakan dasaran dulu. Tahap dasaran sudah selesai, kita lanjut ke pengamplasan lagi. Kita menggunakan amplas nomor 400, tujuannya untuk menghilangkan kasar-kasar ataupun noda ataupun cat yang masih menempel. Kita gunakan amplas nomor 400. Setelah set naik di dasaran, kemudian kita lap menggunakan kanebo kering untuk kemudian nanti lanjut ke biskut kedua. Setelah dilap kanebo sampai kering, kita bantu juga dengan menggunakan penyemprotan angin untuk membantu mempercepat pengeringan dan menguapkan uap-uap air yang masih menempel di bodi. Ini adalah biskut kedua. Biasanya 2 lapis sudah cukup. Setelah biskut ataupun pengecatan warna, kita tutup finishing dengan mengaplikasikan clear coat ataupun vernis sebagai bagian penutup dari proses pengecatan. Pemberian vernis agar cat nampak glossy atau mengkilap. Dan inilah bagian yang terakhir, yaitu pemberian vernis ataupun clear coat. Oke, kita diamkan dulu beberapa menit untuk lapisan clear coat yang pertama. Lalu kita cek bila mana ada kotoran yang menempel, kita ambil. Karena kalau sudah ketutup sama clear atau vernis tidak bisa dibuang, pemirsa. Oke, sekarang lanjut ke aplikasi berikutnya. Kita lanjut ke penyepraian berikutnya, yaitu tahap kedua, pemberian vernis tahap kedua. Jadi pemirsa, pemberian vernis ataupun clear coat melalui 2 tahap. Untuk tahap pertama kita biarkan kering dulu, lalu setelah 2 menit kita timpa vernis lagi. Baiklah pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Selamat sore dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.